Oke, bismillah. Baiklah, kita akan mulai mengenal rumus keempat. Rumus keempat yaitu integral dari sin U du adalah min cos U plus C. Seperti yang dulu di awal dibahas bahwa sebenarnya integral itu adalah anti turunan. Jadi kalau Anda ingat turunannya sin itu adalah cos, sementara turunannya cos adalah min sin. Jadi kalau turunannya min cos itu berarti min min sin atau sin. Jadi seperti ini rumus keempat. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau kita soalnya adalah integral sin x dx, mudah dong, berarti hasilnya sama dengan min cos x plus c, kan gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan kaidah ini kalau menyelesaikan contoh yang seperti ini. Misalnya adalah integral dari 6x kuadrat sin dari 5x pangkat 3 plus 11 dx. Seperti biasa, Anda bisa mengerjakannya dengan metode substitusi atau dengan metode langsung ya, yang mengubah belakangnya D ini ya. Nah, di sini saya lebih condong untuk menggunakan cara langsung karena lihat di sini yang di dalam kurung sin itu adalah 5x pangkat 3 plus 11. Notabene kalau 5x pangkat 3 plus 11 itu kalau turunannya itu adalah 15x kuadrat. Jadi 3 pangkatnya terjun ke bawah dikali 5 gitu ya, 15, terus x-nya pangkatnya berkurang 1 jadi x kuadrat, terus 11 itu konstanta, turunannya adalah 0. Nah, jadi ini. Nah, ada 15x kuadrat, sementara yang nempel atau yang tercecer di sini adalah 6x kuadrat. Jadi masih sepangkat gitu. Berarti kita bisa lanjutkan ini. Sehingga menjadi integral sin UU-nya adalah 5x pangkat 3 plus 11, DUU-nya adalah 5x pangkat 3 plus 11. Nah, yang dimiliki di sini adalah 15x pangkat 2 dx. Ini belum ada ya, konstanta 6 per 15 ini dapatnya dari mana? Ini penjelasannya begini. 15x kuadrat dx di soal adanya 6x kuadrat ya, supaya sama nih, maka 15 itu harus dikali berapa supaya jadi 6 gitu kan? Tentu dikalikan dengan 6 per 15. Jadi min 6 per 15 cos dari 5x pangkat 3 plus 11 plus C. Jadi sebenarnya sih ini masih bisa disederhanakan lagi ya, cuma belum ditulis di sini. Bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3 atas dan bawah sehingga jadi min 2 per 5 cos pangkat cos 5x pangkat 3 plus 11 plus C. Jadi ini min cos U. Jadi seperti ini. Jadi integralnya sin min cos. Ya sama aja kalau kita berkenalan lagi dengan rumus kelima, yaitu integralnya cos U du adalah sin U plus C. Berarti ya seperti turunan dulu ya. Kalau turunannya sin itu adalah cos. Gitu. Jadi kalau soalnya seperti ini misalnya, gimana ini? Ada x kuadrat min 1 dikali cos x pangkat 3 min 3x dx. Nah, seperti ini apakah bisa dilakukan penjelasannya dengan cara substitusi atau cara langsung menggunakan transformasi variabel integral? Kita lihat dulu di dalam kurung cosnya ini. Nah, cosnya ini adalah x cos x pangkat 3 min 3x. Gitu. Cos x pangkat 3 min 3x itu turunannya adalah 3x kuadrat min 3. Lihat yang di sini, yang nempel yang di bagian luar itu adalah x kuadrat min 1. Nah, lihat ada konsistensi ya. Jadi artinya yang ini turunan dari x pangkat 3 min 3x ini merupakan 3 kalinya ini, ya enggak? Ya kan? Berarti kita bisa sederajat gitu loh. Suku pertama sederajat dengan yang ini, suku kedua juga begitu, dan masing-masing suku ini memiliki perbandingan yang konsisten. Artinya 3x kuadrat 3 kalinya x kuadrat, 3 itu 3 kalinya dari 1. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita bisa selesaikan dengan cara substitusi atau cara langsung ya. Jadi kaidahnya adalah sama, kita akan bentuk formatnya menjadi cos U du. Cos U du, U-nya adalah x pangkat 3 min 3x. Nah, x pangkat 3 min 3 turunannya adalah 3x kuadrat min 3 yang merupakan 3 kalinya dari x kuadrat min 1. Berarti kita bisa menemukan berapa koefisien di sini. Tentu sepertiga. Angka pada soal dibagi angka yang dimiliki di sini. Berarti sepertiga kan? Jadi sepertiga cos U du ya berarti sepertiga sin U plus C. Selesai. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya sama aja dengan video-video yang sebelumnya ya. Jadi mengecek dulu apakah pangkatnya itu setara, kemudian apakah suku-sukunya ini memiliki perbandingan yang konsisten seperti itu. Nah, kalau integral sin dan cos itu seperti ini gimana? Tentu kita tidak pakai rumus keempat dan kelima. Contohnya ya, saya masukkan sin dan cos karena kita belum pernah bahas ini ya. Jadi sin dan cos, misalnya sin kuadrat x, sin kuadrat x itu artinya sin x kali sin x ya. Sin x dalam kurung kuadrat itu kuadratnya ditaruh di antara huruf sin.
apa ini namanya, kata sin dan x-nya. Jadi kalau sin kuadrat x itu artinya sin x dikali sin x atau sin x dalam kurung kuadrat, artinya seperti itu. Nah, ada sin kuadrat x cos x dx. Artinya gimana sih? Jadi artinya ini kita ngerjakannya gimana? Nah, ini menggunakan rumus pertama. Kenapa demikian? Karena kalau diperhatikan cos x dx itu merupakan turunannya dari sin, gitu. Jadi yang menjadi u-nya itu justru semuanya sinnya. Kalau tadi kan jadi u-nya kan depannya sin kan, tapi kalau yang ini yang menjadi u seluruhnya adalah sinnya. Seperti itu. Jadi kalau rumus pertama kita tahu bahwa adalah u pangkat n du adalah 1/n plus 1 u pangkat n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c. Nah, kalau u-nya adalah sin x, ya berarti hasil integralnya adalah sin kuadrat x berarti sepertiga. Jadi 1 dibagi 2 tambah 1, sepertiga sin x pangkat 3. Sin x dalam kurung semuanya pangkat 3 atau sin pangkat 3x plus c. Jadi seperti itu. Ini contoh yang ketiga. Jadi beda konteks ya. Yang kalau tadi pakai rumus 4 dan kelima, kalau ini menggunakan rumus pertama. Tapi masih melibatkan sin dan cos. Terus contoh berikutnya kalau melibatkan tan. Jadi sebenarnya integral tan itu ada rumus tersendiri, tapi sebenarnya nggak perlu dihafal sih, karena tan itu kita tahu adalah dia sin u dibagi cos u ya. Tan kan sin bagi cos ya. Jadi seperti ini. Ya, kita sudah tahu bahwa ternyata sin u du itu merupakan turunannya dari cos u. Jadi bentuknya menggunakan rumus kedua. Integral du per u adalah ln u plus c. Jadi kalau cos u itu adalah u-nya, gitu kan, maka turunannya kan sin min sin u du. Jadi ini sebenarnya adalah turunan dari cos u. Jadi integral min cos u per cos u. Nah, kalau integral du per u, u-nya adalah cos u, berarti jadi min ln cos u plus c. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Yang baru ini rumus keempat dan rumus yang kelima. Artinya yang ini menunjukkan contoh bahwa yang namanya u itu tidak harus berupa rumus x sekian, tapi juga cos sekian itu bisa diperlakukan juga sebagai u, tergantung dari kasusnya apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.